Pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di kawasan pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 13 Februari 2025 hari ini ditargetkan selesai. Meski pembongkaran ditargetkan selesai, namun ada beberapa catatan dari kasus ini. Lalu bagaimana respons nelayan setempat dengan usainya pembongkaran pagar laut? Dan apakah masalah ini rampung seiring pembongkaran pagar laut? Pagar laut sepanjang 30 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten mulai dibongkar sejak 18 Januari 2025. Selama itu sudah 28 km pagar laut yang dibongkar. Ini berarti menyisakan 2 km pagar laut yang bakal dibongkar hari ini. Adapun pembongkaran pagar laut hari ini melibatkan TNI AL dan nelayan setempat. Atas selesainya pembongkaran ini, nelayan setempat pun mengucap syukur. Sangat sedih kalau kita ceritain dari awal gitu ya. Ketika pembongkaran pertama saya paranin, saya di laga-laga mau ditangkep lah apalah gitu. Namanya kita sebagai nelayan ketakut ya. Akhirnya sama teman-teman saya kumpul bareng, saya bikin spanduk pagar laut ini kita segel atas nama masyarakat nelayan Tanjung Pasir. Alhamdulillah dengan adanya bapak-bapak dari TNI AL, dari KKP dan yang lainnya juga sangat sekali membantu saya sebagai warga nelayan Tanjung Pasir yang tadinya susah, jangankan mau mancing, mau beli alat pancingan aja tuh umpan, rebon, susah lewatnya. Di sono dipagar, di sini dipagar. Tapi dengan adanya pembongkaran pagar laut, saya sebagai pribadi saya dan rekan-rekan nelayan yang lainnya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak semuanya. Meski ditargetkan rampung pembongkaran hari ini, tetap saja ada beberapa catatan penting dari kasus pagar laut 30 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam proses ini, kita fokus kepada pembongkaran oknum siapa yang mengeluarkan SHGB, SHM, oknum-oknum yang di layer paling bawah gitu ya, kepala desa, orang-orang yang ada di desa. Tapi sayangnya di level yang tinggi kita seperti tidak ada clue gitu, tidak ada bayangan siapa sih sebenarnya gitu. Karena kan kalau aparat desa ini juga tidak mungkin dia berjalan sendiri, artinya memang ada orang ataupun oknum-oknum yang lebih besar yang mendanai pagar ini gitu. Sebelumnya pada Selasa 11 Februari ditemukan dugaan pencatutan identitas warga untuk pembuatan sertifikat didasari temuan polisi di rumah Kepala Desa Kohot Arsin dan kantor Kelurahan Kohot, Kabupaten Tangerang. Dari penggeledahan, polisi menemukan alat pembuatan dokumen palsu yang juga sudah diakui Arsin. Polisi juga menyita 263 warkah tanah dan sejumlah dokumen untuk mengajukan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut. Hingga kini 44 saksi dari warga hingga kementerian telah diperiksa. Meski sudah memeriksa sejumlah saksi, belum ada satupun tersangka yang ditetapkan. Pagar laut yang dibereskan hari ini membuat nelayan setempat juga merasa lega. Mereka pun berharap ada tindak lanjut yang mendukung kegiatan melaut. Tapi nelayan pengennya Pak nih, setelah dibongkar pagar tuh ya, dibikinin itu pemecah gelombang. Jadi tuh ketika musim utara nih kayak kemarin tuh, saudara-saudara saya tuh banyak yang pada hancur perahunya. Kena serangan angin sama ombak. Kalau bisa mah dari mana aja nih, dari pemerintah apalagi. Ini pun instruksi Bapak Presiden, Bapak Prabowo, agar dibongkarin pagar laut. Apa salahnya setelah dibongkarin, dibikinin pemecah gelombang, buat kita lebih aman lagi begitu. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BP Nusron Wahid mengonfirmasi bahwa terdapat 263 bidang tanah di perairan yang dipagari dengan bambu di Tangerang yang telah diterbitkan sertifikatnya. Dari jumlah tersebut, 234 bidang tercatat atas nama PT IAM, 20 bidang atas nama PT CIS, 9 bidang atas nama persorangan, dan 17 bidang lainnya berupa sertifikat hak milik. Nusron Wahid pun akhirnya membatalkan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik atas pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Kalau menurut sahabat Kompas bagaimana? Apa kasus pagar laut ini sudah benar-benar selesai usai pembongkaran tuntas hari ini?